Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat datang di kegiatan pembelajaran hari ini lewat Zoom meeting. Kita mulai pembelajarannya, nggih. Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Ya, baik anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Ibu harapkan semua benar-benar dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Karena di masa pandemi ini kesehatan sangatlah mahal. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Nah, siapa yang ingat cara pencegahan untuk COVID-19? Siapa yang ingat? Kadek Ayu, silahkan. 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak minimal 1 meter, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Tepat sekali ya. Itulah 5M yang harus kita selalu terapkan. Dan perilaku hidup bersih dan sehatnya ya, supaya kita terhindar dari yang namanya penyebaran COVID-19. Baik. Nah, selain melaksanakan 5M, juga kita harus selalu menerapkan atau melaksanakan 1D, yaitu apa? Iya, berdoa. Berdoa di awal kegiatan dan di akhir kegiatan. Jadi, sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Ayo, siapa yang memimpin? Baik, Budi. Silakan Budi. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran Zoom hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Budi sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Sudah siap belajar anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Kita belajar dengan semangat ya. Nah, terlebih dahulu Ibu ingatkan, tadi sudah Ibu kirimkan link untuk absensi. Silakan anak-anak nanti isi absensinya supaya Ibu tahu siapa yang hadir dan tidak pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita tingkatkan semangatnya dengan menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Nah, semuanya buka mikrofonnya, kita bernyanyi bersama-sama. Maju tak gentar bila yang benar, membela yang benar, maju tak diserang, maju mengusir pandang, maju saja dan tentu kita bergerak serentak menyerang yang terjang, tak gentar menyerang menang. Terima kasih sudah bernyanyi dengan baik ya. Nanti dilanjutkan lagi untuk mempelajari lagu-lagu nasional di rumah ya. Nah, untuk menambah semangat, mari kita melakukan tepuk dan salam PPK.
Siapa yang mau memimpin untuk melakukan tepuk dan salam PPK? Tunanda, silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Bagus. Lanjut. Salam PPK. Salam. Salam. Cerdas. Menyenangkan. Iya, benar sekali ya. Sudah bersemangat untuk belajar? Sudah. Ya? Ibu harapkan semua fokus untuk Sudah, Bu. belajar, tidak ada yang lain-lain ya. Baik. Nah, coba apa yang kalian bayangkan jika mendengar kata globalisasi? Nah, mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengar kata globalisasi. Gung Arin, apa yang dibayangkan, Gung Arin? Proses mendunia. Proses mendunia. Lagi apa lagi? Apa kira-kira? Dewani? Suatu proses mendunia yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk-produk baru berkembang. Oh, pertukaran produk yang terus berkembang. Bisa juga ya. Jadi globalisasi itu adalah proses mendunia, di mana dengan globalisasi kita bisa mengenal wilayah-wilayah lain, negara-negara lain dalam satu tempat. Dengan globalisasi kita merasa seakan-akan dunia itu tanpa jarak. Ya, meskipun kita ada di Bali, tapi kita bisa mengetahui keadaan di luar Bali hanya dengan duduk saja. Lewat apa? Internet. Lewat internet. Benar sekali ya. Itu adalah bermanfaat apa tidak untuk kita? Bermanfaat sekali ya. Globalisasi itu sangat bermanfaat. Salah satunya memberikan informasi. Baik, nah untuk globalisasi dan manfaatnya kita akan pelajari di tema 4 tentang globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran 1. Tujuannya dalam pembelajaran ini yang pertama kalian akan mencari dan menemukan informasi penting dalam suatu teks. Lalu yang kedua adalah menganalisis tentang peran Indonesia dalam kerjasamanya khususnya di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Lalu yang ketiga menganalisis bagaimana cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di layarnya. Coba perhatikan. Nah, di sana ada pertanyaan. Bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Kira-kira bagaimana caranya sehingga berita tersebut bisa tersebar keluar? Melalui internet. Iya, melalui internet. Lalu apa manfaatnya globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Apa manfaatnya globalisasi itu? Gung Arin? Bisa mengenal negara-negara lain. Bisa mengenal negara-negara lain, betul sekali ya. Bisa mengenal negara-negara lain, lalu dengan globalisasi kerjasama Indonesia dengan negara lain bisa berjalan lancar karena bisa lebih mudah dalam berkomunikasi seperti itu ya. Baik. Nah, apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Nah, ini yang dimaksud adalah apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia terhadap negara-negara lain. Mereka kan melakukan kerjasama. Nah, di subtema 1 kalian kan sudah belajar ya tentang kerjasama
negara-negara di wilayah Asia, khususnya di wilayah Asia Tenggara dalam organisasi ASEAN. Nah, di sana mereka melakukan banyak kerjasama, seperti halnya kerjasama di bidang sosial budaya, lalu politik, ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya. Jadi, masing-masing kerjasama itu Indonesia memiliki banyak peran. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajarinya khusus di bidang politik. Ya. Nah, sebelumnya coba kita lihat. Ada teks eksplanasi. Judulnya adalah Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Nah, kenapa bahasa Indonesia dinyatakan layak jadi bahasa ASEAN? Kira-kira siapa yang mau membantu Ibu untuk membaca? Novi, silakan Novi. Kamis 17 Desember 2015, 19.27 WIB, 7.261 viewers, pewarta Mona Lisa, Jakarta Antara News. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara yang dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata Guru Besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Prof. Dr. Mahsun MS di gelar wicara internasionalisi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Ya, terima kasih Novi sudah membaca. Nah, itu adalah sepintas penjelasan tentang bagaimana bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Untuk teks lengkapnya nanti ada di LKPD 1. Kalian akan mencari informasi penting dari teks tersebut sesuai dengan struktur dari teks eksplanasi. Nah, untuk teks eksplanasinya masih ingat kan? Waktu ini sudah kita sama-sama belajar tentang teks eksplanasi, masih ingat? Masih. Iya, masih ingat ya. Nah, masing-masing paragraf dari teks eksplanasi itu memiliki struktur masing-masing ya. Nah, untuk mengingat kembali, sampaikan sedikit ya. Nah, dalam paragraf 1 untuk teks eksplanasi itu adalah topik masalah. Paragraf kedua deretan penjelas dan paragraf ketiganya adalah kesimpulan dan pesan. Itu nanti kalian kerjakan di LKPD 1. Nah, untuk LKPD-nya akan Ibu kirimkan nanti di akhir sesi pertama bersamaan dengan LKPD yang lain. Nah, untuk tugas yang pertama, kira-kira ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak, sudah jelas ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada video. Sebenarnya ada 2 buah video ya. Ini video yang pertama, silakan disimak dengan baik. Dan nanti juga ada video kedua. Silakan kalian bandingkan nanti. Nah, silakan simak dengan baik video yang pertama.
Itu untuk video yang pertama. Kita lanjutkan dulu ya untuk video yang kedua. Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia menangkap buronan polisi di Raja Malaysia di Tebet, Jakarta Selatan. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, pemerintah Malaysia berterima kasih atas penangkapan ini. Setelah 1 bulan melarikan diri ke Indonesia, Jamal Yunus, Kepala UMNO Divisi Sungai Besar yang juga merupakan aktivis Gerakan Baju Merah, ditangkap di Tebet, Jakarta Selatan. Ia menjadi buronan polisi di Raja Malaysia sejak 13 Juni. Jamal sebelumnya dijerat dengan sejumlah dakwaan pidana sejak tahun 2017. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut, Jamal juga diduga terlibat skandal terkait skandal 1 Malaysia Development Berhad atau 1MDB bersama mantan Perdana Menteri Najib Razak. Dia berangkat dari Malaysia diperkirakan tanggal 13 Juni. Dan kemudian kemarin tanggal berapa tanggal kemarin? Tanggal 3. Tanggal 3 Juli yang bersangkutan ditangkap di daerah Tebet. Menteri Dalam Negerinya sudah membuat ucapan terima kasih kepada yang sangat penting bagi wilayah. Kemudian saya juga sudah menyampaikan kepada polisi Raja Malaysia bahwa kita akan melakukan deportasi. Nah, itu untuk video yang kedua. Nah, dari video tadi, apa yang kalian tangkap? Nah, untuk video yang pertama, siapa yang bisa menyampaikan apa yang diceritakan ya di video yang pertama? Coba. Gung Arin, coba. Tentang kasus narkoba. Kasus narkoba. Siapa yang menjadi buronan? Buronan dari mana dia? Indonesia? Ya, dari Indonesia. Ditangkap di mana? Malaysia. Iya. Jadi buronan dari Indonesia itu kabur ke Malaysia dan ditangkap oleh kepolisian yang ada di sana. Lalu video yang kedua. Siapa yang bisa menyampaikan? Video yang kedua. Kira-kira tentang apa dia? Atau siapa yang ditangkap? Siapa yang ditangkap di sana? Ayo Dewani. Buronan Malaysia yang ditangkap di Indonesia. Benar sekali ya, buronan dari Malaysia yang ditangkap di Indonesia. Jadi jika kita lihat dua video ini, Indonesia dan Malaysia saling bekerja sama dia ya. Saling bekerja sama dalam apa? Dalam bidang politik. Dalam bidang politik, khususnya dalam menangkap buronan ya. Betul sekali dalam bidang politik. Nah, nama dari kerjasama itu adalah kerjasama ekstradisi untuk menangkap buronan yang kabur ke wilayah luar yang masih dalam kawasan ASEAN. Itu bentuk kerjasamanya. Nah, nanti juga kalian akan mencari kerjasama yang lain yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan bagaimana perannya dari negara Indonesia. Apakah negara Indonesia berperan dalam kerjasama tersebut? Itu yang nanti kalian akan cari. Nah, sebelumnya kita ingat kembali negara-negara yang mendirikan ASEAN. Masih ingat kan? Nah, kita akan bernyanyi sedikit ya untuk negara-negara pendiri ASEAN menggunakan syair dari lagu Balonku. Kita bernyanyi bersama-sama. Siap semua? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik. Silakan buka mikrofonnya. Kita bernyanyi bersama-sama. Ikuti musiknya. Pendiri ASEAN ada 5 negara.
Indonesia Raya, Malaysia Singapura, termasuk Filipina, masyarakat paham tentang ASEAN dalam. Iya. Sekarang masih ingat kembali ya? Sudah ingat ya negara-negara pendiri ASEAN? Sudah. Ada berapa negaranya? 5. Ada 5. Oke. Nah, pendirinya ada 5, tetapi untuk negaranya sekarang ada berapa anggotanya? 11. Ini ada 11. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, setelah menyimak video yang tadi, setelah kalian menyimak dengan baik, coba kalian analisis beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa saja bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN di bidang politik pada masa globalisasi? Lalu yang kedua, bagaimana posisi atau peran Indonesia terhadap kerjasama tersebut? Nanti kalian akan kerjakan ini ya, melakukan analisis. Namun, sebelumnya, sesuai dengan pemahaman kalian, coba kalian buat hipotesis terlebih dahulu. Coba lengkapi pernyataan berikut sesuai dengan pengetahuan kalian supaya lengkap ya yang pertama dan yang kedua. Silakan sekarang anak-anak buat di buku latihan. Ibu beri waktu 1 menit untuk melengkapi pernyataan berikut. Silakan. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah coba satu orang sampaikan hipotesisnya. Mungkin siapa yang mau menyampaikan hipotesis? Oh, Novi. Silakan Novi sampaikan hipotesisnya. Kerjasama Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN di masa globalisasi adalah pengiriman duta dan konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, kerjasama kawasan yang damai bebas, dan netral sopan, traktat persahabatan dan kerjasama. Hipotesis 2, peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang politik adalah melaksanakan dengan cara bertahap kawasan bebas perdagangan AFTA, melaksanakan perjanjian ekstradisi, ikut berpartisipasi dalam proses pengulangan persebaran narkoba. Ya, bagus hipotesisnya Novi ya. Tepuk tangan untuk Novi. Sudah baik hipotesisnya ya. Nah, untuk yang lain sudah mendekati seperti Novi untuk hipotesisnya? Sudah? Sudah. Iya, kalau sudah berarti nanti kita tinggal periksa ya, benar atau tidak hipotesis yang sudah kalian buat. Baik. Nah, untuk analisis tentang kerjasama dari Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya ya yang dalam organisasi ASEAN ini, nanti kalian akan kerjakan di LKPD 2 ya. Nah, bentuk LKPD-nya, bentuk soalnya adalah seperti ini. Nanti kalian silakan buat atau cari bentuk kerjasamanya seperti apa. Nah, dari kerjasama tersebut peran Indonesianya apa? Misalnya seperti tadi, perjanjian ekstradisi. Itu kan perjanjian apa? Kerjasama ekstradisinya tentang penangkapan buronan yang kabur ya. Peran Indonesianya misalnya Indonesia berperan aktif dalam menangkap
buronan yang kabur dari Malaysia misalnya. Itu salah satu peran Indonesia. Nanti coba kalian cari peran yang lainnya. Oke, bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Bu. Bisa ya? Ada yang mau bertanya? Tidak, baik. Kalau tidak, kita lanjutkan. Nah, coba kalian lihat di sini. Ada gambar. Gambar apa ini? Diagram batang. Diagram batang. Nah, ada judulnya. Judulnya apa? Coba dibaca judulnya. Indonesia terboros di ASEAN. Iya, Indonesia terboros di ASEAN. Kira-kira terboros apa? Lihat di diagramnya ini. Iya, dia boros. Indonesia itu boros terhadap energi, khususnya energi listrik. Lihat penggunaannya. Paling tinggi ya, Indonesia menggunakan energinya paling tinggi. Sehingga lama-kelamaan energinya bisa habis. Nanti anak cucu kita, nanti ya adik-adik kita, anak-anak kita. Nanti kalian punya anak tidak ada energi listrik, gimana? Bisa tidak menyalakan televisi nanti? Tidak bisa kan? Tidak, Bu. Iya, jadi caranya untuk menghemat energi seperti apa? Mematikan saat siang hari. Boleh, itu salah satunya. Mematikan TV saat tidak dipakai. Boleh juga ya. Tidak dipakai. Iya, dan masih banyak lagi ya hal-hal atau kegiatan yang bisa dilakukan untuk menghemat energi. Nah, sudahkah kita menghemat energi listrik? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa menghemat energi listrik? Ini sudah kalian jawab tadi ya. Berarti kalian sudah menerapkan hemat energi tidak? Sudah. Ya, dengan mematikan lampu di siang hari, berarti kalian sudah melakukan kegiatan hemat energi, khususnya energi listrik. Baik. Nah, coba dibaca. Ada, ayo analisis. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacanya? Ayo, siapa yang bisa? Putu Aditya, silakan Putu. Cobalah lakukan analisis di lingkungan sekitarmu. Di era globalisasi semakin banyak penggunaan alat-alat elektronik, sehingga semakin banyak pula energi listrik yang dipergunakan. Coba amati lingkungan sekitarmu. Kegiatan apa saja yang menggunakan energi listrik? Bagaimana dalam penggunaannya? Sudahkah menerapkan budaya hemat energi? Lalu upaya apa yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi listrik? Ya, terima kasih Putu sudah membaca. Benar sekali ya, di era globalisasi semakin banyak alat-alat elektronik. Alat elektronik memerlukan listrik untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, dari hal tersebut, penggunaan energi listrik pasti akan selalu meningkat karena semakin banyak orang yang menggunakan. Lalu, bagaimana untuk menghemat energinya, upaya apa yang bisa kita lakukan? Coba kalian analisis ya. Nah, berikut adalah tugasnya. Coba kalian analisis lingkungan di sekitar kalian. Cari kegiatan. Ya kurang lebih 5 kegiatan. Kurang lebih 5 kegiatan. Dari kegiatan tersebut, coba kalian analisis apakah termasuk hemat energi atau tidak. Nanti variasikan ya kegiatannya. Yang termasuk hemat energi dan yang tidak hemat energi. Lalu yang paling ujungnya ada upaya penghematan energi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan secara umum secara umum untuk melakukan budaya hemat energi listrik. Seperti itu. Nah, ini akan kalian kerjakan di LKPD 3. Bisa dipahami untuk tugas LKPD 3? Bisa. Bagus. Berarti tidak ada pertanyaan untuk ketiga LKPD-nya ya?
Tidak, Bu. Kalau tidak, mari kita kerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya akan Ibu kirimkan lewat WA grupnya. Silakan dikerjakan dengan baik. Lalu setelah selesai menjawab, silakan foto jawaban kalian, kirim ke WA pribadi Ibu. Nanti akan Ibu pilih beberapa untuk ditayangkan dalam presentasi. Waktu untuk pengerjaannya kurang lebih 45 menit dari kalian keluar dari Zoom sesi yang pertama. Jadi nanti kalian masuk lagi 45 menit lagi ke Zoom sesi yang kedua. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini sudah pintar-pintar ya. Sudah paham untuk proses pengerjaan LKPD-nya. Jika ada kendala dalam pelaksanaan atau pengerjaan LKPD, silahkan lakukan diskusi di WA grup kelasnya ya. Semuanya boleh ikut bertanya atau ikut menjawab dalam kegiatan diskusi supaya pelaksanaan pengerjaan LKPD dapat berjalan dengan lancar. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita keluar dari Zoom untuk sesi yang pertama. Silakan mengerjakan LKPD dengan baik. Kita kembali lagi 45 menit lagi. Silakan anak-anak keluar dari Zoom. Silakan. Di-leave dulu ya. Pernah, oke. Yang sudah pernah, mari kita coba kembali. Yang belum, kita awali sekarang ya. Nah, semuanya duduknya dengan tegak. Ya, buka mikrofonnya. Kita mulai tepuk fokusnya. Perlu Ibu contohkan terlebih dahulu? Tidak. Tidak, sudah bisa ya? Baik, kita mulai. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus. Yeay. Ya, lagi sekali. Supaya tidak mengantuk ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus. Nah, kita kembali fokus untuk belajar. Baik, anak-anak, kita mulai untuk menyampaikan hasil pembelajaran yang sudah kalian lakukan, hasil pembuatan LKPD-nya ya. Sudah semua selesai kan pembuatan LKPD? Mari kita sampaikan. Nah, baik, kita mulai dari LKPD 1. Nah, di sini sudah Ibu memilih satu orang temannya untuk menyampaikan hasil LKPD-nya. Silakan, siapa yang namanya Agung Arin? Silakan, Gung. Mute-nya belum dibuka, Gung. Paragraf 1. Topik masalah Kamis 17 Desember 2015. 19.17
WIT 7.261. Viewers Mona Lisa Jakarta antara Nues, bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Paragraf 2, deretan penjelas. Menurut Mansun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jauh hati, patah hati, dan lainnya. Paragraf 3, kesimpulan. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara penduduk besar. Menurut Mansun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Kesimpulan, dari kegiatan menentukan informasi penting dari teks eksplanasi, saya mengetahui bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Sudah. Ya, terima kasih Gung Arin sudah menyampaikan hasil LKPD 1-nya dengan baik. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Jawaban dari Gung Arin sudah tepat apa belum? Ayo, siapa yang bisa menanggapi? Mungkin Budi jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama. Jadi topik permasalahannya yang disampaikan oleh Gung Arin tepat sekali ya, bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa negara dengan penduduk yang sangat besar, sudah tepat. Lalu untuk deretan penjelasnya, di mana dijelaskan bagaimana bahasa Indonesia itu dan seperti apa bahasa Indonesia itu sudah dijelaskan dengan baik. Dan untuk di kesimpulan, di sana menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia memang benar-benar layak karena masyarakatnya yang besar dan jenis bahasanya yang beragam, sehingga menghasilkan kosakata baru seperti itu ya. Nah, untuk kesimpulan, jadi di sana dalam kesimpulan Gung Arin menyampaikan seperti apa teks eksplanasi dan penjelasannya juga sudah tepat. Silakan. Baik, kita lanjutkan untuk LKPD 2. Nah, ini Ibu pilih juga dari hasil temannya. Ini miliknya Nanda. Silakan Nanda. Bentuk kerjasama menangkap bandar narkoba yang sedang melarikan diri. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan Asia Tenggara ikut membantu mencari informasi tentang keberadaannya. Nomor 2, bentuk kerjasama pengiriman duta dan konsulat. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara menstabilkan politik. Nomor 3, bentuk kerjasama perjanjian kawasan bebas nuklir. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara melarang masyarakat untuk merancang pembuatan senjata nuklir. Bentuk kerjasama perjanjian ekstradisi ASEAN. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara ikut mencari dan menangani jika ditemukan tersangka atau buronan dan mengembalikan ke daerah asalnya. Bentuk kerjasama perjanjian kawasan damai bebas netral. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara Asia Tenggara menjaga Indonesia agar tetap damai dan sejahtera. Kesimpulan, dari analisis yang telah saya lakukan, maka ditemukan bahwa kerjasama Indonesia di bidang politik di masa globalisasi adalah bekerja sama dalam menangkap bandar narkoba. Salah satu peran dan posisi Indonesia dalam bidang politik adalah menstabilkan politik. Ya, sudah lengkap sekali nih jawabannya Putu Nanda ya. Mungkin teman yang lain memiliki jawaban yang berbeda atau bentuk kerjasama yang berbeda. Ada dari kalian yang memiliki jawaban yang berbeda? Apa sama?
Ayo. Sama. Sama? Sama, Bu. Oke, kalau sama, Ibu bahas sedikit ya untuk kerjasamanya. Untuk bentuk kerjasama yang disampaikan oleh Nanda sudah tepat ya. Ada 5 bentuk kerjasama di bidang politik yang dilakukan oleh negara-negara dalam organisasi ASEAN. Nah, untuk peran Indonesia yang pertama, menangkap bandar narkoba yang sedang melarikan diri. Betul sekali ya. Dia ikut bekerja sama untuk mencari informasi di mana keberadaan dari bandar tersebut. Lalu pengiriman duta dan konsulat. Ini juga telah dilakukan oleh Indonesia dengan mengirimkan salah satu dutanya. Nah, duta itu adalah seseorang yang dijadikan perwakilan negara untuk membahas tentang kerjasama di bidang politik dari ASEAN sehingga ASEAN-nya lebih maju seperti itu. Oke. Lalu perjanjian kawasan bebas nuklir, ya tepat sekali melarang untuk menggunakan atau membuat senjata yang berunsur nuklir. Lalu perjanjian ekstradisi ASEAN, nah ini juga sudah yang ada di video, oke, menangkap buronan yang ada atau yang melarikan diri ke negara lain. Lalu perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Nah, di sini peran Indonesia menjaga Indonesia agar tetap damai dan sejahtera. Di sini juga Ibu bisa tambahkan bahwa peran Indonesia di sini adalah salah satunya dia ikut berperan dalam perdamaian salah satu negara yaitu negara Kamboja. Negara Kamboja, dia pernah ada konflik, ya. Dia pernah ada konflik. Jadi Indonesia berperan aktif di sana dengan mengedepankan unsur HAM sehingga masyarakat di Kamboja itu akhirnya menjadi damai, di mana HAM itu adalah menjunjung hak asasi manusia. Nah, di sana peran Indonesia untuk perdamaian negara-negara, salah satunya adalah Kamboja dan masih banyak lagi negara yang lain yang yang didamaikan. Nah, di sana peran Indonesia sangat besar seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya dari analisis yang telah saya lakukan, maka ditemukan bahwa kerjasama Indonesia di bidang politik di masa globalisasi adalah bekerja sama dengan menangkap bandar narkoba. Itu salah satunya ya, menangkap bandar narkoba, terus melakukan perdamaian seperti itu. Perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Netral artinya apa? Tahu artinya netral? Tidak memihak ya, tidak memihak di salah satu negara. Jadi misalnya ada konflik dari negara Kamboja dengan negara Vietnam. Jadi Indonesia tidak berperan di mendukung salah satu negara, tetapi dia ikut andil dalam mendamaikan negara tersebut. Seperti itu. Nah, bisa dipahami untuk LKPD 2? Bisa, Bu. Bisa, Ibu lanjutkan. Nah, di LKPD 3, di sini juga Ibu pilih Kade Ayu Dewani, silakan. Kegiatan menyalakan lampu di siang hari. Hemat atau tidak? Tidak. Upaya menghemat energi. Mematikan lampu di siang hari. Kegiatan menghidupkan TV saat tidak ditonton. Hemat atau tidak? Tidak. Upaya menghemat energi. Mematikan TV saat tidak ditonton. Kegiatan menjemur pakaian saat panas terik. Hemat atau tidak? Hemat. Upaya menghemat listrik. Kita bisa menghemat listrik tanpa menggunakan alat pengering. Kegiatan mematikan setrika saat tidak dipakai. Hemat atau tidak? Hemat. Upaya menghemat energi. Kita bisa menghemat energi listrik serta mencegah kebakaran. Kegiatan menggunakan kompor listrik. Hemat atau tidak? Tidak. Upaya menghemat energi. Kita bisa menggunakan kompor biasa agar tidak banyak energi listrik yang terbuang. Dilanjut dulu kesimpulannya. Kesimpulan, setelah melakukan analisis tentang budaya hemat energi, maka saya mengetahui bahwa kegiatan yang hemat energi adalah menggunakan kompor gas dan yang boros energi adalah menggunakan kompor listrik. Jadi usaha untuk menghemat energi adalah menggunakan kompor gas agar tidak terlalu banyak energi listrik yang terbuang-buang. Bagus sekali ya.
Tepuk tangan untuk Kadek Ayu ya, sudah bagus jawabannya. Demikian juga yang lain tadi belum dapat tepuk tangan ya. Putu Nanda belum dapat tepuk tangan dan Bung Arin. Ayo tepuk tangan untuk temannya ya. Terima kasih sudah menjawab dengan baik. Nah, di sini Ibu bahas sedikit untuk LKPD 3-nya. Nah, upaya penghematan energi listrik yang disampaikan kegiatannya memang sudah tepat ya. Yang hemat energi dan yang tidak hemat energi tepat sekali. Sudah biasa kalian lakukan. Sudah diterapkan ya di rumah? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, nih bagus sekali. Nah, untuk yang pertama menyalakan lampu di siang hari memang tidak boleh ya, karena sudah ada sinar matahari, sudah ada penerangan, jangan gunakan lampu lagi. Kalau kalian menggunakan lampu apa yang kalian gunakan? Tahu tidak? Lampu yang kalian gunakan sehari-hari, jenis lampunya. Lampunya berwarna putih atau berwarna kuning atau yang seperti apa? Putih. Putih ya. Nih, iya. Lampu yang berwarna putih itu namanya lampu LED. Nah, ya, itu lampu LED itu adalah lampu yang hemat energi. Sudah tepat sekali berarti kalian menggunakan lampu yang hemat energi. Jadi lampu yang tidak hemat energi itu seperti lampu yang nyalanya kuning biasanya. Pernah melihat? Pernah ya? Nih, ya itu lampu yang kurang hemat energi. Seperti itu. Lalu yang kedua, menghidupkan TV saat tidak ditonton. Tepat sekali ya, itu bukan tidak hemat artinya ya. Jadi yang hemat itu mematikan TV setelah ditonton. Nah, Ibu mau bertanya, saat kalian selesai menonton televisi, kalian kan mematikan televisi, yang kalian matikan itu lewat remote, apa cuknya yang dicabut? Lewat remote. Lewat remote. Remote, Bu. Ya, lewat remote berarti TV-nya masih menyala merah. Ya. Benar sekali. Ya. Ya. Kalau masih menyala merah, itu tandanya kalian kurang hemat energi ya. Karena kalau TV-nya masih menyala, masih terhubung dengan arus listrik, itu listriknya masih digunakan namanya, meskipun TV-nya tidak dihidupkan atau tidak di-on-kan seperti itu ya. Jadi itu juga menguras energi listrik. Lalu untuk menjemur pakaian sudah tepat, terus mematikan setrika betul, terus menggunakan kompor listrik bisa saja, nggih. Baik, kalau bisa juga seperti dulu ya, menggunakan apa? Tungku, nggih. Kayu bakar. Ya, menggunakan kayu bakar lewat tungku itu. Ada yang masih menggunakan itu? Ada ya? Ada. Ada, ya beberapa masih ada itu. Selain juga biasanya untuk mengurangi sampah ya. Mengurangi sampah kayu itu juga hemat dalam penggunaan energi, salah satunya energi listrik seperti itu nih. Tepat sekali jawabannya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain untuk jawaban Kadek Ayu? Tidak? Bisa dilanjutkan? Bisa ya? Bisa, Bu. Baik. Nah, kita sudah selesai membahas LKPD 1, 2, dan 3. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah dibahas tadi? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Novi, ya Novi. Ya, silakan Novi. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah mengenai penjelasan tentang teks eksplanasi, peran atau posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang politik, dalam lingkup ASEAN, globalisasi yang mendunia, dan budaya hemat listrik. Bagus sekali ya, itu yang sudah dipelajari, dan Ibu harapkan apa yang sudah dipelajari bisa diserap dengan baik dan bisa diterapkan. Lanjut. Nah, untuk evaluasi, mari kita melakukan evaluasi karena kalian Ibu lihat sudah paham, sudah ada yang bertanya, jadi kita akan melakukan evaluasi.
evaluasinya akan Ibu kirimkan lewat WA grupnya ya. Nanti kalian kerjakan setelah keluar dari Zoom ini. Untuk jawaban evaluasinya silakan kalian buat di kertas lembaran dan hasilnya Kirim ya Bu di lewat WA. nih ya dikirim ke WA Ibu supaya bisa Ibu periksa ya. Jadi kita lanjutkan. Nah, setelah belajar tadi apa yang sudah kamu pelajari dan yang mana paling menyenangkan? Kita melakukan refleksi sedikit. Silakan Dong Arin. Mute-nya, Gong. Apakah yang kamu pelajari hari ini? Teks eksplanasi, globalisasi, cara menghemat energi listrik, organisasi ASEAN. Bagian mana yang paling menyenangkan? Menyanyi dan ice breaking. Oh, ini masih suka bernyanyi dan ice breaking. Nanti juga kita akan menyanyi lagi ya. Nah, kalau sudah paham, evaluasinya nanti sudah akan dikerjakan. Nah, Ibu tambahkan. Untuk nanti juga Ibu akan berikan PR. Nah, PR-nya sudah ada di bagian bawah atau bagian akhir. Di bagian akhir pada buku ajar atau bahan ajar yang Ibu kirimkan. Silakan itu dikerjakan di buku latihan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum menutup pembelajaran, kita bernyanyi lagi ya. Katanya suka bernyanyi. Sekarang kita mengenal daerah. Lagu-lagu daerah. Semuanya buka mikrofon, kita mulai bernyanyi. Bangun kapupungan, kapupungan. Terima kasih sudah bernyanyi dengan baik. Nah, Ibu ingatkan kembali untuk melaksanakan protokol kesehatan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan siapa yang mau memimpin doa hari ini? Silakan Komang Kaliana. Baiklah teman-teman, sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kaliana. Dan terima kasih untuk anak-anak semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Silakan ingat nanti kerjakan untuk PR-nya dan evaluasinya. Mungkin terakhir kalinya Ibu bertanya, ada yang mau ditanyakan? Go. Silakan. Lagi habis keluar
Zoom-nya langsung dibuat dan dikirim ke pribadinya Ibu ya? Nih, nanti habis keluar Zoom langsung dikerjakan. Nih. Ya, silakan nanti setelah selesai langsung dikirim ke WA pribadi. Ya, baik. Bu, waktunya, Ya, waktunya kapan kerjanya? Waktunya Ibu tunggu sampai kurang lebih 30 menit, 1 jam nih, 1 jam ya, bisa dikerjakan ya. Nih, silakan nanti dikerjakan setelah selesai langsung dikirim. Baik, kalau seperti itu, mari kita tutup pembelajarannya dengan mengaturkan parama Santi. Om Santi 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 Om. Silakan anak-anak keluar dari Zoom.